Kalau sudah talak 3, apa bisa masih rujuk? Bisa, tapi ada 5 syarat. 5 syaratnya. Kalau sudah talak 3, bisa rujuk, bisa. Tapi ada 5 syaratnya. 5 syarat ini teman-teman tidak mudah. Butuh waktu kurang lebih setengah tahun. Menjalankan syarat ini kurang lebih setengah tahun. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, selesai masa iddah dari suami yang pertama. Kurang lebih 3 bulan, 3 kali suci. Dalam madhab Syafi'i, 3 kali datang bulan dalam madhab Hanafi dan Hambali. Setelah itu, menikah dengan suami yang baru, orang yang lain. Setelah itu, melakukan hubungan badan sampai penetrasi dengan suami yang baru. Setelah itu, bercerai dengan suami yang baru atau suami yang baru meninggal. Setelah itu, selesai masa iddah dari suami yang baru. Kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan. Setelah itu, baru boleh menikah dengan suami lama. Nah, itu tebusan bagi orang yang terlalu mudah untuk menceraikan istrinya. Berat. Ustaz, suami gak mau menceraikan karena masih cinta, tapi berat di keluarga untuk bersama. Gimana Ustaz? Masya Allah. Ini perkataan Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Beliau mengatakan, Inna aqallal buyut allati tubna ala hubb. Sedikit sekali rumah tangga itu yang bertahan hanya karena cinta. Cinta itu teman-teman bisa naik, bisa turun. Perasaan itu tidak konstan. Kadang berkurang, kadang bertambah. Yang membuat rumah tangga itu bertahan adalah ketakwaan suami dan ketaatan istri. Itu saja kuncinya. Kalau suaminya bertakwa kepada Allah, istrinya taat kepada suaminya, insya Allah rumah tangganya aman. Rumah tangganya aman. Tapi kalau suaminya sudah tidak setia, istrinya sudah gak nurut, meskipun dulu pernah cinta, maka tidak akan bertahan lama. Jadi cinta bukan ukuran. Dia bisa berkurang, dia bisa bertambah, bukan ukuran. Ukuran dalam rumah tangga itu adalah ketakwaan. Cinta bisa tumbuh, bisa. Bisa berkurang, bisa. Dan yang diperbaiki adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau anak sebelum balik melakukan dosa pelanggaran, apakah berdosa? Cara bertaubatnya gimana? Kalau anak sebelum akil balik melakukan dosa, maka tidak tercatat dosanya. Kata Rasulullah SAW, rufi al-qalam, diangkat catatan itu daripada 3 golongan. Jadi diangkat, artinya diangkat, tidak ditulis dosanya. Siapa itu? Yang pertama anak kecil sampai dia akil balik. Kemudian orang yang tertidur sampai dia bangun. Kemudian orang gila sampai dia waras, sampai dia sembuh. Nah, selama dia belum akil balik, melakukan pelanggaran atau dosa tidak tercatat. Misalkan anak belum akil balik, kemudian dia tidak sholat, maka dosanya tidak tercatat. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia akil balik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bagaimana jika pernikahan kedua dilakukan hanya karena syarat kembali Ustadz? Nah, ini disebut dengan nikah muhallil. Nikah muhallil itu berdosa. Kata Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah al-muhallil wal-muhallallah. Rasulullah itu melaknat orang yang melakukan nikah muhallil. Nikah muhallil begitu. Jadi pernikahan kedua sebagai syarat untuk kembali kepada suami yang lama. Nah, ini disebut dengan nikah muhallil atau tahlilun nikah. Kalau sudah dilakukan dia berdosa, tapi meskipun pernikahan muhallil itu berdosa, setelah diceraikan oleh suaminya, dia boleh kembali kepada suami yang lama. Ini banyak sekali terjadi di negara kita, banyak. Jadi nikah muhallil ini banyak terjadi. Nah, bagaimana prakteknya? Begini. Dalam kitab At-Taqrib ada 5 syarat. Talak 3 itu bisa rujuk. Kata beliau, fa in talaqaha salasan fala yahillu lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'id. Jadi kalau sudah mentalak 3, fala tahillu lahu, maka tidak halal bagi istri itu untuk rujuk kepada suaminya kecuali dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, inqidha'u iddatuha minhu. Yang kedua, wa tazwijuha bi ghairihi, dukhuluha wa isabatuha, bainunatuha wa inqidha'u iddatuha. Ada 5 syarat. Ada 5 syarat untuk kembali kepada suami yang lama. Nah, bagaimana kalau 5 syarat ini diskenariokan? Saat kan harus nikah sama laki-laki yang baru. Ya, memang harus. Gimana kalau kita dicarikan? Ini terjadi ya, banyak sekali.
suami, saya punya kawan yang begini ya. Ada kawan saya begini, Ustadz, saya pernah begitu kata dia. Dia cerita, jadi dia dijadikan pihak ketiga. Jadi ada kawan dia menceraikan istrinya talak 3. Kemudian menyesal, masih saling menyayangi, masih saling mencintai, ingin rujuk. Sementara dalam aturan agama, tidak boleh rujuk dari talak 3 kecuali istrinya menikah dengan suami yang baru. Maka teman saya nih disuruh jadi muhalilnya, dia cerita. Jadi dia dipaksa menikah. Menikahlah. Setelah menikah dengan istri kawannya, kemudian melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan, kemudian diceraikan. Nah, praktek seperti ini hukumnya haram. Tapi meskipun ini haram, karena sudah menikah dengan laki-laki yang baru, kemudian sudah melakukan hubungan badannya sah. Kemudian diceraikan, maka mantan istri tersebut boleh kembali kepada suami yang pertama. Tapi harus akad baru. Nah, ini banyak sekali. Di negara kita banyak. Ini disebut dengan muhalil nikah. Muhalil boleh kan hubungan badan? Boleh, lumayan. Oh, bukan lumayan, itu dosa. Kasihan banget dong Ustadz temannya. Teman saya ketawa-ketawa itu. Dia jadi menang 2 kali. Sudah dinikahi sama istrinya, kemudian masih dikasih duit. Nah, menang 2 kali dia. Nah, tapi gimana? Dia nggak tahu. Dia bilang, Ustadz saya waktu melakukan itu dia nggak tahu. Bukan lumayan ya. Dia bilang, Ustadz saya nggak tahu. Jadi dia ngerasa, ya sudah. Dia have fun aja. Dia dikasih duit, disuruh nikah. Dia nggak tahu. Nah, dia baru tahu hukumnya ketika kita jelaskan tentang nikah muhalil itu. Bonus. Ya, wallahu a'lam. Mau bonus, mau lumayan. Karena dia tidak tahu, insya Allah dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau muhalil ini sudah terjadi, maka istri tadi boleh kembali kepada suami yang pertama. Nah, di negara kita banyak kejadiannya. Banyak. Kalau sudah talak 3, talaknya dari 1 lagi. Ya, begini teman-teman ya. Seorang laki-laki itu ketika menikahi perempuan, Allah berikan 3 kali talak. 2-nya boleh rujuk, 1 sudah tidak boleh. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah disebutkan, at-talaqu marratani. Cerai yang boleh rujuk itu hanya 2. Setelah talak 2 ini, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kalau sudah talak 2 jatuh, maka berikutnya adalah talak 3 dengan talak bain, kubro. Nah, kalau sudah talak 3, maka sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Habis masa talaknya sudah habis. Jadi tidak ada jatah talak lagi. Ketika balik dengan suami, ketika istrinya yang talak 3 ini menikah dengan suami baru, kemudian bercerai dan kembali kepada suami yang lama, maka kembali utuh talak 1 lagi. Diulang talak 1 lagi. Jadi setiap pernikahan itu punya jatah 1-3. Setelah talak 3 selesai semua. Nah, ketika menikah lagi, setelah ada talak bain kubro, kemudian istrinya menikah dengan suami yang baru, diceraikan, kemudian balik kepada suami yang lama, maka jatah talaknya jatah 3. Saat talak sampai 7, itu sudah tidak boleh serumah. Sudah bukan suami istri lagi. 3 saja sudah gak boleh, apalagi sampai talak 7. Maka teman-teman hati-hati, sekali lagi hati-hati, jangan terlalu mudah menceraikan istri. Dalam rumah tangga itu namanya juga 2 kepala ya, hidup dalam satu rumah, beda pendapat biasa, istrinya ngambek biasa, suaminya marah biasa aja. Jangan terlalu dibesar-besarkan, jangan juga mencari rumah tangga yang sempurna, gak ada, tidak ada. Saling memperbaiki diri saja, gak ada rumah tangga yang sempurna, gak ada. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kalau sudah cerai sama laki yang baru, kita balik ke laki yang pertama, apakah dia mau terima kembali? Nah, biasanya nikah muhalil ini yang merencanakan adalah suami yang pertama. Suami yang pertama. Kalau suami yang pertama nggak mau, ya biasanya nggak mau terima. Jadi yang banyak terjadi karena suami yang menjatuhkan talak, kemudian dia menyesal. Akhirnya dia ambil konsekuensi. Ya sudah Ustadz,
kemudian diikhlaskan mungkin sehari dengan suami yang baru, setelah itu dia kembali seumur hidup dengan suami yang lama. Ini banyak kejadian seperti itu. Talak satu sudah habis masa iddah, kalau rujuk harus akad lagi, betul. Kalau sudah habis masa iddah dari talak satu, harus akad baru. Akad baru itu lamar lagi. Kalau istrinya mau, maka akad nikah lagi. Kalau istrinya nggak mau, ya dia berhak untuk menolak dan kawin dengan suami yang baru. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau saya sudah azah, belum tentu teman-teman ya, belum tentu.